我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian? Selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough the Heavens versi novel. Terima kasih buat kalian yang selalu stay dan terima kasih juga buat kalian yang udah kasih apresiasi lebih buat Mimin. Mungkin di antara kalian ada yang melempar kopi buat Mimin, kalian bisa langsung aja ke link di deskripsi. Kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancut cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pohon kuno Bodhisattva yang memberikan energi kepada Xiaoyan. Di bawah aliran energi yang gila ini, Xiaoyan pun merasakan doki di dalam tubuhnya yang telah habis benar-benar pulih. Xiaoyan pun segera mengerti apa yang diinginkan oleh pohon kuno Bodhisattva hingga akhirnya ia pun kembali memulai proses pemurnian. Dengan bantuan dari api surgawinya, benih Bodhisattva pun berubah menjadi gumpalan udara yang menyegarkan karena pemurnian liar ini. Pemurnian pun terus berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun mengulurkan tangannya dalam upaya untuk mengambil benih Bodhisattva, tetapi ia hanya menggenggam udara kosong. Saat itulah Xiaoyan menemukan bahwa Xiaoyan telah memurnikan semua benih Bodhisattva di hadapannya. Xiaoyan pun memandang pohon kuno Bodhisattva dan pada saat ini pohon kuno Bodhisattva tidak diragukan lagi jauh lebih hijau zamrud daripada sebelumnya. Tak lama salah satu cabang pohon pun perlahan diperpanjang dan mengusap kepala Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun ditarik ke dalam pohon purba kuno Bodhisattva dan pohon purba pun mulai mengayunkan cabang-cabangnya. Gelombang riak energi yang tidak biasa segera menyebar mengelilingi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa pohon kuno Bodhisattva ini mengetahui kelelahan Xiaoyan. Dengan bantuan energi yang masuk ke dalam tubuh Xiaoyan, akhirnya Xiaoyan pun menjadi rileks. Kelelahan dari jiwanya telah ditekan, menyebabkan Xiaoyan seketika tertidur. Tak lama setelah itu gelombang riak yang tidak biasa pun menyebar dan banyak lubang spasial terkoyak. Banyak sosok yang menyedihkan segera dimuntahkan dan mereka secara mengejutkan adalah kelompok yang telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama Xiaoyan. Kelompok Sun Er juga ada di antara mereka yang baru saja dimuntahkan. Ekspresi semua orang pun berubah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat yang aneh ini. Beberapa ketakutan tetap ada di banyak wajah mereka dan mereka saat ini mengerti bahwa semua yang mereka alami sebelumnya adalah ilusi. Bahkan mereka yang sekuat Sun Er dan Hun Yu hanya dapat mempertahankan ketenangan mereka saat ini. Tak lama mereka pun menyadari keberadaan pohon kuno Bodhisattva yang ada di hadapan mereka. Mata semua orang yang hadir pun terfokus pada pohon kuno Bodhisattva. Segera setelah itu Sun Er mengenali sosok kurus yang ada di dalam batang pohon dan wajahnya berubah drastis. Baru saja Sun Er akan menghampiri Xiaoyan, tiba-tiba Gu Qingyang pun segera meraih Sun Er. Ia segera mengingatkan kepada Sun Er agar jangan gegabah. Sun Er pun seketika tersadar setelah mendengar kata-kata dari Gu Qingyang. Akhirnya Sun Er pun mulai mengangguk perlahan dengan kekhawatiran di matanya. Sementara itu kelompok lain pun bertanya-tanya mengapa Xiaoyan berada di sana. Mereka menyadari bahwa berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon purba Bodhisattva memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah jantung Bodhisattva dan yang kedua adalah benih Bodhisattva. Sementara yang ketiga adalah memahami alam dunia melalui pohon purba Bodhisattva. Pohon purba Bodhisattva disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Dikabarkan itu memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami 100 reinkarnasi. Mereka yang telah menjalani reinkarnasi seperti itu dikabarkan bisa masuk ke kelas Dodi. Sementara itu kecemburuan pun melintas di mata Jiu Feng dan Hun Yu yang menatap ke arah Xiaoyan. Mata Hun Yu pun berkedip sebelum akhirnya ia tiba-tiba menatap Jiu Feng. Keduanya pun ternyata saling melirik dan mereka mampu mendeteksi rasa dingin yang gelap di mata pihak lainnya. Tak lama setelah itu dagu mereka pun dicondongkan dengan lembut dengan cara yang tidak terlihat oleh orang lain. Hun Yu dan Jiu Feng pun tiba-tiba bergerak setelah dagu mereka diturunkan. Mereka pun berubah menjadi 2 garis hitam dan muncul di bawah pohon kuno Bodhisattva dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak bisa dideteksi oleh yang lain. Kelompok Sun Er pun akhirnya tersadar dan mendeteksi tujuan mereka. Ekspresi mereka seketika berubah drastis dan 2 sidik jari dengan cepat membentuk di telapak tangan Sun Er oleh nyala api emas. Kedua sidik jari ini dengan cepat melesat ke arah Hun Yu dan Jiu Feng. Menghadapi hal tersebut, keduanya pun memutuskan untuk mengabaikan serangan Sun Er. Doki yang menakutkan pun hadir di tangan mereka saat mereka dengan kejam membanting ke arah pohon kuno Bodhisattva. Saat serangan mereka mendekat, tiba-tiba mereka pun merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari tempat telapak tangan mereka mendarat.
Sok pun dengan cepat melonjak ke mata Hunyu dan Jiu Feng karena kekuatan pembalasan yang menakutkan ini. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar sebelum kekuatan mengerikan tersebut tanpa rasa takut menyerang tubuh mereka. Semua pertahanan doki mereka pun runtuh saat keduanya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang dipotong. Mereka pun memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka membentuk busur di udara. Semua orang yang hadir pun terkejut ketika mereka melihat Hunyu dan Jiu Feng dikalahkan dalam sekejap. Mereka dengan cepat melihat ke arah pohon kuno Bodhisattva dengan sedikit terkejut. Sementara itu mata cantik Sun Er menatap tajam ke arah Xiaoyan di pohon kuno Bodhisattva. Sun Er hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak terbangun. Singkat cerita setelah itu sosok manusia yang duduk di dalam pohon kuno Bodhisattva pun akhirnya bergetar. Mata Xiaoyan perlahan terbuka di depan banyak tatapan yang kaget. Ruang seketika tiba-tiba berfluktuasi setelah orang di dalam pohon kuno Bodhisattva perlahan membuka matanya. Sun Er pun menatap Xiaoyan yang telah membuka matanya dengan penuh kegembiraan. Sementara itu seluruh tempat di sini benar-benar sunyi pada saat ini. Sementara itu Xiaoyan segera mengangkat kelapanya dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kebingungan. Xiaoyan pun segera pulih dan menghembuskan seteguk uap hijau zamrud. Segera setelah itu Xiaoyan pun berdiri dari pohon kuno Bodhisattva dan perlahan melangkah maju di depan banyak tatapan. Sebuah riak terbentuk di permukaan pohon kuno Bodhisattva saat tubuh Xiaoyan menyentuhnya. Xiaoyan pun meregangkan pinggangnya yang malas setelah berjalan menjauh dari pohon kuno Bodhisattva. Tawanya yang jernih pun membuat kelompok Sun Er menghela nafas lega. Sun Er pun dengan cepat melangkah maju dan bertanya apakah AA Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Tangan Xiaoyan tanpa sadar menyentuh rambut hitam mulus Sun Er saat perasaan mendalam melintas di matanya. Cailin di belakang no. Sun Er pun tidak menghindar saat ia menatap mata Xiaoyan. Meskipun ia tidak menyadari apa yang dialami Xiaoyan, namun ia dapat merasakan peningkatan di dalam tubuh Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Gu Qingyang pun berjalan ke depan dan bertanya bahwa aura Xiaoyan sepertinya ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bisakah Xiaoyan saat ini menerobos ke kelas Banseng? Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bagaimana bisa semudah itu. Saat ini Xiaoyan masih belum bisa melakukan terobosan ke kelas Banseng karena Xiaoyan hanya berada di puncak perubahan ke-9 Dozun. Setelah itu Xiaoyan pun menarik matanya dan tiba-tiba menoleh ke arah Hunyu dan Jiu Feng dan yang lainnya. Mereka semua dengan cepat mengedarkan doki di dalam tubuh mereka ketika mereka melihat Xiaoyan yang menoleh. Hunyu dan Jiu Feng pun tanpa sadar mengepalkan tinju mereka ketika mereka melihat senyum di wajah Xiaoyan. Ekspresi Jiu Feng pun suram dan bergumam bahwa bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva. Sementara emosi semua orang bergejolak karena transformasi Xiaoyan, cahaya hijau jamrud pun tiba-tiba terpancar dari pohon kuno Bodhisattva. Sesuatu sepertinya telah dimuntahkan membuat rombongan Hunyu buru-buru mundur saat melihat pohon purba Bodhisattva bergerak. Namun tak lama semua orang pun terkejut ketika mereka melihat titik-titik cahaya. Banyak seruan pun tiba-tiba keluar dari mulut mereka setelah menyadari bahwa itu adalah benih Bodhisattva. Kelompok Hunyu pun melihat titik cahaya zamrud dengan kaget. Hunyu pun segera memerintahkan semuanya untuk merebut benih tersebut. Banyak doki yang agung tiba-tiba melonjak. Setelah itu mereka pun berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar meraih sinar-sinar cahaya hijau ini. Xiaoyan hanya tertawa setelah melihat mata merah kelompok Hunyu. Xiaoyan pun memberi isyarat dengan tangannya dan cahaya lampu hijau tersebut pun sepertinya telah dipanggil. Titik-titik cahaya tersebut pun menghindari tangan orang-orang yang mencoba meraihnya. Akhirnya titik-titik cahaya tersebut pun berkumpul di tangan Xiaoyan setelah beberapa kilatan. Xiaoyan pun menoleh dan tersenyum ke arah pohon kuno Bodhisattva setelah meraih benih Bodhisattva ini. Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan berterima kasih atas hadiah dari pohon kuno Bodhisattva. Setelah itu Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan beberapa benih Bodhisattva di tangannya melesat keluar dan muncul di depan Sun Er, Cailin, Gu Qingyang dan anggota kelompok yang lainnya. Gu Qingyang, Gu Xing dan beberapa orang lainnya pun memandang Bodhisattva di hadapan mereka dengan mata yang panas. Mereka tanpa basa-basi meraihnya sebelum akhirnya menangkupkan tangan ke arah Xiaoyan dan berterima kasih. Xiaoyan pun tersenyum dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya melihat sekelompok orang bermata merah sebelum akhirnya kembali menjentikan jarinya. Beberapa benih Bodhisattva pun terbang keluar dan berhenti di depan beberapa ahli yang netral. Tindakan tiba-tiba Xiaoyan menyebabkan beberapa ahli terkejut dan mereka pun buru-buru meraih benih Bodhisattva di hadapan mereka saat ekspresi bersyukur muncul di mata semuanya.
Mereka pun dengan cepat bergerak ke samping dan mereka sangat menyadari bahwa Xiaoyan tidak ingin mereka terlibat dalam masalah selanjutnya. Sementara itu, kelompok Hunyu dan Jiu Feng pun menatap Xiaoyan yang sedang membagikan benih bodhisattva dengan ekspresi yang muram. Jiu Feng pun akhirnya tidak dapat mengendalikan amarah di hatinya ketika ia berteriak kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar meminta untuk mati. Bersamaan dengan teriakan marah ini, niat membunuh pun bergema di sekitar ruang di sini. Mata Jiu Feng pun dengan marah menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa mereka telah memasuki pohon kuno bodhisattva bersama-sama dan mengambil begitu banyak rintangan. Namun Xiaoyan saat ini berencana untuk mengambil semua bodhisattva sendirian. Bukankah Xiaoyan terlalu tidak masuk akal? Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata ini. Xiaoyan pun segera berkata, siapakah yang tidak masuk akal? Sepertinya mereka harus berkata kepada tangan mereka sendiri. Xiaoyan dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa jika bukan karena kekuatannya yang menghalangi Jiu Feng, kemungkinan Jiu Feng akan menyerang dan dengan paksa mengambil benih bodhisattva tersebut. Sementara itu, sudut mata Jiu Feng berkedut beberapa kali sebelum akhirnya ia menoleh ke arah Hunyu. Setelah itu mereka pun bersepakat untuk mengambil paksa benih bodhisattva dari Xiaoyan. Hunyu pun segera berkata bahwa ia hanya bisa membunuh Xiaoyan terlebih dahulu untuk mengambil benih bodhisattva tersebut. Setelah kata-kata terakhir Hunyu terdengar, banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix secara bersamaan melepas doki mereka. Tubuh mereka pun berkelebat saat mereka mengepung kelompok Xiaoyan. Ekspresi Sun Er berangsur-angsur menjadi dingin ketika klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix menyerang pada saat yang bersamaan. Ekspresi serius pun muncul di wajah kelompok Sun Er ketika mereka merasakan riak agung yang menyebar dari tubuh Hunyu. Hunyu pun segera berkata agar menyerahkan Xiaoyan kepada dirinya. Saudara Jiu Feng dan yang lainnya akan memblokir kelompok Xiaoyan. Jiu Feng pun mengangguk setelah mendengar perkataan Hunyu. Sementara itu Xiaoyan hanya samar-samar tersenyum setelah melihat kelompoknya dikepung. Xiaoyan segera berkata bahwa mereka semua hanya perlu berurusan dengan Jiu Feng dan yang lainnya. Ahli netral yang tersisa kemungkinan besar tidak akan terlibat dalam masalah ini setelah menerima benih bodhisattva. Oleh karena itu mereka pasti dapat menangani orang-orang ini meskipun jumlahnya cukup banyak. Setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, Xiaoyan pun perlahan melangkah maju dan berjalan keluar dari lingkaran yang telah dibentuk oleh suku Heaven Demon Phoenix dan klan Hun. Kilatan hitam melintas di mata Hunyu ketika ia bertanya sepertinya Toshi Ancient Gadget seharusnya berada di tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun tertawa dan berkata jika Hunyu menginginkannya maka datang dan segera ambil. Hunyu pun menyipitkan matanya setelah melihat ekspresi gelap dan dingin yang tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan yang pucat. Tubuh Hunyu pun segera bergerak dan menghilang secerah Xiaoyan benar-benar begitu tajam. Sementara itu Xiaoyan pun melirik wajah suram Hunyu dan tanpa menunda lagi Xiaoyan pun mengambil langkah maju. Aura yang sangat besar dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Ekspresi para ahli netral di kejauhan tiba-tiba berubah ketika merasakan Hunyu yang melonjak. Xiaoyan pun segera berkata hanya 8 perubahan, sungguh disayangkan karena ini masih belum cukup untuk menghadapinya. Hunyu pun dengan dingin tertawa sebab ini tidaklah cukup. Xiaoyan pun segera mengambil 2 langkah lembut ke depan dan muncul di depan telapak tangan Hunyu. Hunyu melihat dengan mata terkejut saat api panas tiba-tiba keluar dari tangan kanan Xiaoyan. Akhirnya api tersebut pun dengan lembut menghantam telapak tangan hitam pekat tersebut. Pun segera terjadi dengan tangan api besar yang menghantam binatang hitam tersebut. Binatang hitam ganas pun seketika meledak menjadi asap dalam sekejap. Setelah itu mereka pun diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi. Sementara itu tangan api besar pun segera menabrak tubuh ke belakang dan mendarat di tanah. Perubahan yang tak terduga ini pun menyebabkan kelompok Jiu Feng seketika terkejut. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan melihat Hunyu yang terbaring di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Gelombang kekacauan yang mengerikan pun muncul di dalam hati Jiu Feng ketika ia bertanya-tanya apakah Hunyu benar-benar telah dihabisi secepat ini. Bahkan ia sendiri tidak akan mampu mengalahkan Hunyu dalam waktu yang singkat. Sementara itu mata Xiaoyan pun melesat ke arah Jiu Feng dan kelompok lain yang sedang bertarung. Tak lama setelah itu suara gemericik pun segera dipancarkan dari pohon kuno bodhisattva. Xiaoyan pun terkejut setelah melihat bentuk riak dari pohon kuno bodhisattva dan bertanya apakah dunia ini akan runtuh. Xiaoyan segera mengerutkan keningnya dan berpikir bahwa pohon purba bodhisattva tidak akan terus ada di dunia ini selamanya. Setelah ia memuntahkan benih bodhisattva, ia akan sekali lagi tenggelam ke dalam tanah dan beristri jahat. Ia hanya akan keluar dari tanah setelah mengumpulkan energinya, tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi.
Perubahan yang tidak biasa ini pun menyebabkan semua orang seketika menjadi panik. Medan pertempuran juga dengan cepat tersebar saat anggota klan Hun dengan cepat mengangkat Hunyu. Setelah itu mereka pun berkumpul bersama dengan suku Heaven Demon Phoenix. Mata Jiu Feng pun seketika melirik Hunyu dan bertanya apakah saudara Hunyu baik-baik saja. Hunyu pun menyeka jejak darah di sudut mulutnya dan perlahan menggelengkan kelapanya. Tak lama suara gemericik kembali terjadi dengan fluktuasi spasial yang menjadi lebih intens saat semua orang mundur. Tiba-tiba garis retakan pun muncul dari pilar cahaya yang mencolok keluar dari sana. Banyak retakan pun kembali terjadi dengan semakin banyak irisan spasial yang terus muncul ke permukaan. Dalam beberapa menit, ruang yang sangat padat tersebut mendapatkan ribuan lubang sebelum akhirnya meledak di depan mata semua orang yang panik. Semua orang pun tiba-tiba menjadi linglung sebelum akhirnya mereka kembali pulih setelah menyadari bahwa mereka telah kembali ke dunia asal mereka. Kelompok Gu Qingyang menghirup udara segar dan mereka merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana. Sementara itu, pohon purba bodhisattva mulai bergetar setelah semua orang terakhir dilempar keluar. Sebuah cahaya melingkar dilepaskan dari bawah pohon kuno bodhisattva. Tanah tampak berubah menjadi cair karena cahaya ini dan pohon bodhisattva purba perlahan memasuki bumi melalui cairan ini. Gu Qingyang pun dengan lembut menghela nafas dan bergumam sangat disayangkan mereka tidak menemukan jantung bodhisattva. Sementara itu, Xiaoyan pun tersenyum setelah mendengar kata-kata Gu Qingyang. Tangan Xiaoyan pun dengan lembut mengusap bagian dadanya di mana jantung sebening kristal seperti zamrud sekarang berada. Ini adalah jantung bodhisattva yang legendaris yang ternyata telah diberikan kepada Xiaoyan, tetapi Xiaoyan belum memperbaikinya. Begitu Xiaoyan benar-benar memperbaikinya, Xiaoyan akan bisa masuk ke kelas Dosheng. Xiaoyan pun dengan lembut bergumam saat menyaksikan pohon kuno bodhisattva tenggelam dan berterima kasih kepadanya. Semoga mereka dapat bertemu lagi di masa yang akan datang. Ledakan pun segera terjadi dengan pohon purba bodhisattva yang akhirnya benar-benar tenggelam ke tanah. Setelah jejak terakhir dari cahaya zamrud menghilang, daratan berumput ini pun sekali lagi menjadi kosong. Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat ia melihat pohon kuno bodhisattva benar-benar menghilang. Baru saja ia akan berbicara, tiba-tiba ekspresinya pun berubah. Ruang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi dan itu seperti penjara yang menyegel mereka. Ekspresi Xiaoyan pun seketika gelap dan dingin sebelum akhirnya ia menoleh. Xiaoyan melihat ke arah asal fluktuasi spasial ini dan melihat sosok ilusi besar Heaven Phoenix berkeliaran di langit di belakang Jiu Feng. Sementara itu Jiu Feng pun segera berteriak ke arah Hunyu apakah ia tidak bertindak. Senyum dingin pun muncul di wajah Hunyu ketika ia mendengar teriakan dari Jiu Feng. Ia pun mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya sebelum akhirnya ia menghancurkannya. Fluktuasi spasial yang intens pun menyapu gulungan setelah hancur. Kekuatan spasial ini pun segera dipindahkan ke tubuh Jiu Feng. Tangan Jiu Feng pun tiba-tiba meluncur melintasi ruang kosong di depannya setelah ia mengambil kekuatan spasial yang intens ini. Riak spasial menyebar sebelum membentuk lubang hitam di ruang tersebut dan aura mengerikan tersapu seperti badai dari tempat itu. Semua orang yang hadir pun mengungkapkan perubahan mendadak dalam ekspresi mereka setelah merasakan aura mengerikan yang menyebar. Mereka pun berseru bahwa ini adalah aura seorang elit Banseng. Ekspresi Xiaoyan pun serius dan berpikir bahwa mereka berencana memanggil para ahli dari klan mereka. Kilatan dingin pun berkedip di mata Xiaoyan sebelum akhirnya ia berkata bahwa mereka tidak boleh membiarkan ini terjadi. Xiaoyan melambaikan tangannya dan nyala api keluar dari lengan bajunya. Api pun berubah menjadi binatang api ganas yang bergegas menuju celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Namun belum sempat serangan tersebut meledak, tangan seperti tulang putih tiba-tiba terulur dari celah spasial. Tangan tersebut pun meraih api dan kabut hitam pun melonjak dan nyala api tersebut pun terkikis menjadi ketiadaan. Suara batuk seketika terdengar dengan suara yang lanjut berkata kepada Hunyu bahwa sungguh tidak terduga Hunyu tidak bisa menghabisi bocah dari klan Xiao ini. Sosok orang tua terbatuk perlahan dipancarkan dari celah spasial setelah tangan putih keriput tersebut terulur. Hunyu pun segera mengerutkan keningnya dan berkata bahwa kecelakaan telah terjadi. Jika tidak, maka Hunyu tidak akan menggunakan gulungan spasial ini. Setelah itu, Hunyu pun menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan telah berlatih di bawah pohon kuno bodhisattva dan kekuatannya telah melonjak ke tahap ke-9 dari kelas puncak Dozun. Selain itu, ia memiliki beberapa benih bodhisattva di tangannya. Oleh karena itu, tetua Guyou harus campur tangan untuk merebutnya.
Orang tua bernama Tetua Guyou itu pun sedikit terkejut setelah mendengar hal ini. Matanya berisi cahaya hijau segera mendarat di Xiaoyan. Senyum aneh pun muncul di wajahnya yang kisut sebelum akhirnya ia berkata sungguh tak terduga bahwa bocah ini telah menemukan keberuntungan seperti itu. Sementara itu Xiaoyan pun mengerutkan kening saat berhadapan dengan mata Guyou yang mengamatinya. Xiaoyan pun perlahan menghembuskan nafas dan berpikir sepertinya ia akhirnya akan melawan elit Banseng yang asli. Sementara itu ekspresi Gu Qingyang di samping Xiaoyan benar-benar menjadi suram. Ia pun mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Ia pun segera menghancurkannya, tetapi ia terkejut menemukan bahwa tidak ada fluktuasi spasial yang muncul meskipun telah menghancurkan gulungan spasial. Sun Er pun perlahan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa tidak ada gunanya. Ruang di sini telah disegel oleh sosok ilusi Heaven Phoenix yang dipanggil oleh Ji Yufeng. Tanpa izinnya, fluktuasi spasial tidak akan dapat ditransmisikan. Sementara itu mata Guyou pun menoleh setelah mendengar perkataan Sun Er. Ia segera berkata bahwa ada juga beberapa anggota generasi muda dari klan Gu. Setelah itu matanya pun segera beralih kembali ke Xiaoyan sebelum akhirnya ia memperkenalkan diri bahwa ia dikenal sebagai Guyao. Tentu saja Xiaoyan juga dapat memanggil dirinya sebagai Tianzun kedua atau mungkin sedikit lebih akrab dengan gelar yang telah ia pegang selama beberapa waktu. Karena ia telah maju ke kelas Banseng, maka ia lebih suka orang lain memanggil dirinya dengan sebutan Shen Guyou. Sombong amat. Kelopak mata Xiaoyan pun berkedut setelah menyadari bahwa ini adalah Tianzun kedua. Sungguh tidak disangka bahwa Tianzun kedua memiliki kekuatan di tingkat Banseng. Xiaoyan pun bertanya-tanya seberapa kuat Tianzun pertama dari Hall of Soul. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dan bergumam bahwa setelah masalah ini selesai, Xiaoyan akan segera memurnikan jantung Bodhisattva. Hanya dengan maju ke kelas Banseng, maka Xiaoyan tidak perlu lagi takut dengan Hall of Soul. Tak lama Guyou pun terbatuk sebelum akhirnya bertanya kepada Xiaoyan. Ia berkata apakah Xiaoyan akan pergi bersamanya ke klan Hun atau akankah mereka bertarung. Pelang hijau merah menyebar dari belakangnya. Mata anggota dari suku Heaven Demon Phoenix pun berkedut ketika mereka melihat sayap tulang ini muncul. Mereka segera bisa merasakan perasaan yang sangat akrab dari mereka. Sementara itu, Xiaoyan pun menoleh dan mengajukan pertanyaan kepada Sun Er, bisakah ia memblokirnya sebentar? Sun Er pun perlahan mengangguk dan tubuhnya yang cantik bergerak saat ia muncul di depan Xiaoyan. Tato klan berwarna-warni dengan cepat muncul di dahinya yang mulus. Pada saat yang sama aura Sun Er pun tiba-tiba melonjak saat nyala api keemasan memenuhi kedua matanya. Sementara itu wajah kisut Guyou pun berkedut tanpa sadar saat ia melihat Xiaoyan yang mundur. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan akan menggabungkan api surgawi lagi. Guyou telah mendengar tentang kemampuan Xiaoyan untuk menggabungkan api surgawi dari beberapa anggota klan Hun. Karena penggabungan inilah para ahli dari klan Hun itu akhirnya kembali dengan kegagalan. Setelah itu Guyou pun melirik ke arah Sun Er dan berkata bahwa ini adalah Sun Er dari klan Gu, pemilik garis keturunan dewa dan dikabarkan sebagai orang dengan garis keturunan paling sempurna dari klan Gu. Potensi Sun Er cukup bagus, tetapi Sun Er pada saat ini bukanlah tandingannya. Baru saja kalimat terakhir dari Guyou terdengar, tiba-tiba tubuhnya pun menghilang secara aneh. Ekspresi Sun Er pun berubah saat melihatnya bergerak dan tubuhnya yang cantik tiba-tiba ditarik ke belakang. Telapak tangan Sun Er yang dikelilingi api emas pun dengan kejam menghantam suatu tempat di udara. Ruang pun terdistorsi ketika telapak tangannya keluar dan sosok tua yang bungkuk seketika muncul. Ledakan pun segera terjadi dengan angin yang menakutkan yang disertai dengan panas yang menyapu langit. Tubuh Shen Guyou tidak bergerak sedikit pun, tetapi Sun Er mengeluarkan erangan teredam. Kaki Sun Er pun terhuyung ke belakang setelah benturan terjadi. Sun Er pun dengan cepat menstabilkan tubuhnya setelah mengambil langkah terakhirnya. Tangannya segera disatukan dan membentuk banyak segel yang rumit. Api keemasan terang meletus dari tubuh Sun Er ke segala arah saat segel ini berubah. Seluruh langit sepertinya tiba-tiba tersulut saat nyala api keemasan ini muncul. Melihat nyala api terang yang tiba-tiba meletus dari tangan Sun Er, ekspresi terkejut juga melintas di wajah Guyou. Suaranya pun segera bergema di langit setelah ia menyadari bahwa ini adalah Gold Emperor Incinerating Heavenly Flames, api warisan klan Gu yang menempati peringkat keempat di peringkat api surgawi.
Sementara itu, Xiaoyan pun merasakan fluktuasi api yang intens di langit yang jauh. Hatinya bergetar karena Xiaoyan sudah menebak ini sejak lama, tetapi Sun Er jarang melepaskan api surgawi pembakaran kaisar emas tersebut. Xiaoyan pun menghela nafas iri di dalam hatinya dan bergumam memang layak bagi klan Gu untuk memiliki warisan misterius seperti api surgawi ini. Sementara itu, Guyo pun melangkah di udara dan berkata bahwa ada desas-desus api kaisar emas ini dapat membakar Doki. Keganasannya sudah terkenal. Hari ini ia akan melihat apakah itu seperti yang dideskripsikan oleh rumor. Kabut hitam pun tiba-tiba melonjak dari tongkat kerangka di tangannya setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Dalam sekejap mata, kabut hitam ini pun segera membungkus langit. Energi yang sangat gelap dan dingin tersembunyi di kabut hitam ini. Dengan begitu, itu tidak menyebar meskipun suhu tinggi berada di langit. Sebaliknya, kabut pun dengan cepat berubah menjadi kerangka hitam besar di bawah kendali Guyo. Kerangka hitam ini tingginya 10.000 meter dan berdiri di langit seperti kerangka surgawi kejahatan. Kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya saat tekanan dingin menyapu. Hal itu menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa seolah-olah jiwa mereka berada di kolam yang dingin. Dengan kekuatan Banseng Guyo pada saat ini, kerangka hitam yang ia panggil setelah melepaskan skill Do ini dengan seluruh kekuatannya benar-benar sangatlah kuat. Bahkan beberapa ahli yang telah mencapai kelas Banseng harus berhati-hati dalam menghadapi hal besar ini. Guyo pun segera mengerahkan tongkat kerangka itu ke arah Sun Er di kejauhan setelah memanggil kerangka hitam besar tersebut. Dua kelompok cahaya hijau segera muncul dan ia mengambil langkah melintas langit dan muncul tidak jauh dari hadapan Sun Er. Telapak tangan kerangka tersebut yang tertutup kabut hitam pekat dengan mudah merobek ruang dan dengan kejam menghantam ke lapas Sun Er. Sun Er pun tidak berani meremehkan serangan ganas yang sangat kuat dari kerangka tersebut. Sosoknya yang cantik pun dengan cepat menarik diri untuk mundur. Pada saat yang sama, sekelompok api emas setinggi 100 meter tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Api pun segera bertabrakan dengan kejam dengan tangan kerangka hitam tersebut. Suara mendesis yang tajam meletus ketika keduanya bertabrakan. Aura dingin dan panas yang ekstrim saling terkait mengakibatkan kabut putih yang memuakan naik dan menyebar. Tangan keriput Guyo pun terkepal di kejauhan bersamaan dengan tangan kerangka besar yang juga terkepal. Semua orang bisa mendengar suara retakan saat nyala api dari Sun Er benar-benar dihancurkan. Sun Er pun mengerutkan keningnya setelah serangan pembalasannya dihancurkan dengan mudah. Seorang elit Banseng memang sangat kuat. Meskipun ia memiliki bantuan api surgawi kaisar emas, namun ia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Untungnya tugas Sun Er bukanlah mengalahkan Guyo, namun sebaliknya tujuannya adalah untuk menundanya. Tubuh Sun Er pun dengan cepat ditarik mundur dan tangannya kembali membentuk banyak segel yang misterius. Sun Er pun segera mengeluarkan teknik formasi surgawi api kaisar emas. Setelah teriakan dinginnya terdengar, nyala api emas yang tersisa di langit pun tiba-tiba bergoyang. Pilar api pun dengan cepat menyebar dan bergabung satu sama lain. Pilar api tampak seperti jaring ikan yang terbuat dari api yang menghubungkan langit dan tanah, menjebak kerangka hitam besar dalam prosesnya. Sementara itu, tinju kerangka hitam yang berisi kabut gelap dan dingin dengan kejam menghantam tirai api ini. Suara yang menggetarkan bumi pun muncul saat banyak riak terbentuk di tirai api. Pertarungan antara kerangka besar berhadapan dengan jaring api pun terus berlanjut dengan kebuntuan. Guyo pun mengerutkan keningnya ketika ia melihat kerangka hitam yang berjuang di dalam formasi api ini. Beberapa ledakan pun terjadi ketika kerangka besar ini mencoba untuk melarikan diri. Setelah ledakan terjadi, tubuh kerangka hitam pun tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, ia telah berubah dari 10.000 meter menjadi 100 meter. Meskipun tubuhnya telah menyusut, kerangka itu menjadi lebih gelap. Energi gelap dan dingin menakutkan perlahan menyebar dari tubuh kerangka tersebut. Kerangka tersebut pun perlahan mengangkat kelapanya dengan rahang yang bergerak saat mengeluarkan tawa yang aneh. Tawa itu secara alami adalah suara Guyau dan orang tua ini telah berhasil menggabungkan jiwanya dengan kerangka. Ekspresi Sun Er pun berubah setelah ia menyadari hal ini. Tak lama sosok kerangka pun melintas dan muncul di tepi formasi api. Telapak tangannya yang berisi cahaya hitam yang kaya dengan lembut memotong tirai api. Garis retak pun perlahan muncul dan hal itu menunjukkan bahwa kerangka tersebut tidak menemui hambatan sedikit pun. Ledakan pun segera terjadi dengan formasi api yang telah dihancurkan. Sosok halus Sun Er pun dengan cepat mundur dan ia muncul di belakang Xiaoyan dalam sekejap mata. Pada saat ini ada teratai api yang tampak artistik dan indah perlahan berputar di telapak tangan Xiaoyan.
Aura pemusnahan pun perlahan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Suara serak pun perlahan terpancar dari kerangka hitam saat melihat teratai api di tangan Xiaoyan. Sosok tersebut bertanya apakah ini benda yang Xiaoyan buat setelah menggabungkan api surgawi. Guyou telah memberi Xiaoyan begitu banyak waktu dan mudah-mudahan Xiaoyan tidak mengecewakannya.